Episode ini dimulai pada tahun 1999, di mana pada hari itu akan memasuki era baru, yaitu era milenium, yaitu masuk ke abad 21. Namun pada saat akan memasuki pergantian tahun dari 1999 ke tahun 2000, saat itu terjadi sebuah peristiwa besar yang disebut sebagai Y2K atau istilahnya bug milenium, di mana bug tersebut terjadi karena kegagalan sistem komputer pada masa itu yang hanya mentok bisa menghitung sampai 1999 dan belum bisa membaca angka 2000. Dan karena masalah yang terlihat sepele itu, akhirnya seluruh dunia mengalami banyak sekali kerugian. Kalau kalian mau tahu seberapa parah dan apa saja bentuk kerugian yang disebabkan oleh Y2K ini, lebih jelasnya silakan googling karena ini realita guys yang terjadi di awal tahun 2000. Y2K로 인한 피해 규모나 범위가 전혀 예측이 되지 발생할 수 있는 보험이나 증권사 그리고 Dan pihak Korea saat itu terkena imbas di bisnis saham dan juga kerugian material yang cukup serius. Yang paling berdampak jelas di perusahaan New Data Technology, perusahaan yang Dojun tahu memang sahamnya akan anjlok karena peristiwa ini. Dan kali ini Dojun juga sudah agak akrab kembali dengan pimpinan Yang Chul, karena ia yang sudah merelakan Dojun atau siapapun yang pantas bisa mengambil Sunyang Group dari tangannya. 먹어! 부탁해. 새해 복 많이 받으세요, 할아버지. Dan benar saja beberapa hari kemudian perusahaan New Data Technology benar-benar anjlok seanjlok-anjloknya. Dan akhirnya misi Dojun pun berhasil, yaitu membuat Hwayong bangkrut dengan menginvestasikan semua uangnya di New Data Technology. 갑자기 폭락이 와서 주가가 반토막이 나더라도 이 상황 새것같이만 따진다면 지금 주가는 확실해요? Beralih dengan Min Young, di mana saat itu dia sudah sah menjadi seorang jaksa di Korea dan akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk menindak semua kejahatan yang ada tanpa pandang bulu. Namun ternyata semua orang yang ada di kantor jaksa tampak keberatan dengan kehadiran Min Young. Yap, semua itu dikarenakan karena mereka tidak terima dengan gagasan kesetaraan gender. Min Young pun agak dikucilkan oleh hampir semua orang di kantor jaksa. 한 번도 배당 안 해주셨습니다. 그래서 제가 이렇게 밥값을 못하고 있어도 되나? Dan di saat kegalauan di hari pertama Min Young, tidak disangka Dojun pun menelponnya dan meminta mereka untuk segera bertemu. Rupa-rupanya selama ini Dojun masih menyimpan nomor Min Young dan Min Young juga masih sangat mengharapkan Dojun. 아니, 번호가 그대로길래 기다리는 전화가 있다고 생각했거든. Ternyata saat itu Dojun ingin bertemu dengan Min Young untuk memberinya tugas pertama sebagai jaksa, yaitu menyelidiki Sunyang Store milik Hwayong yang terindikasi penggelapan dana ilegal di perusahaannya. Sepertinya Dojun benar-benar ingin melihat Hwayong bangkrut sampai ke akar-akarnya. 공급행용 추정액 얼마라고? 정의 구현 한번 해보자. Dan setelah diperiksa dengan hati-hati, akhirnya Min Young menemukan bukti yang Dojun maksud, yaitu menggelapkan uang perusahaan dan membuat sebuah perusahaan palsu untuk menggelapkan dana ilegalnya. Hwayong pun akhirnya ditangkap atas tuduhan tersebut. 내가 누군 줄 알고? Hwayong yang masih belum mengetahui jika Dojun yang telah menipunya lantas kembali menemui Si-hyun untuk meminjam uang kepada Miracle Invest sebanyak 140 juta dolar agar dia bisa membayar tuduhan penggelapan dananya dan bebas dari tuntutan jaksa. 1,400억에 사드리죠. Namun Si-hyun saat itu kembali meminta sahamnya sebesar 25% sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut. Tentu Hwayong menolak dan tidak jadi meminjam uang kepada Si-hyun. 이건 명백한 적대적 M&A야. Namun lagi-lagi bisikan dajjal dari lambene Dojun pun keluar untuk menghasut Hwayong agar mau memberikan sahamnya kembali. 오 대표님이요. 제 값이 아닌 물건은 절대 사는 법이 없더라고. 들어가세요.
Namun saat di perjalanan pulang, Hwayong pun akhirnya tersadar bahwa sejak awal Do Jun lah yang sudah menghasutnya untuk menginvestasikan seluruh uangnya di New Data Teknologi dan membuatnya bangkrut. 처음부터 계획적이었던 거야. 이 모든 게 다 나를 노리고. 아니지. Hwayong lantas menemui pimpinan Yang Chul untuk mengadukan semua perbuatan Do Jun kepadanya. Namun ternyata pimpinan Yang Chul tidak memperdulikan Hwayong karena tidak adanya bukti yang konkret jika Do Jun lah yang telah membuatnya bangkrut. Pimpinan Yang Chul juga menolak permintaan Hwayong untuk membantunya dan memberikan dana sebesar 140 juta dolar kepadanya. Karena jika pimpinan Yang Chul membantunya, kejaksaan akan menganggap pimpinan Yang Chul ikut terlibat dalam dana penggelapan yang dilakukan oleh putrinya Hwayong. 1,400억? 내는 네 걱정 하나도 안 한다. 앉아, 백남으로 봐라. Hwayong yang sudah sangat lemas karena akan menghadap ke kejaksaan seorang diri pun tiba-tiba saat itu Hyung Min mengajukan diri untuk menemaninya ke kejaksaan. Ternyata Hyung Min mengantar Hwayong karena ingin membantunya agar lepas dari tuntutan, yaitu dengan mengatakan bahwa jaksa yang akan dihadapinya adalah teman kuliah Do Jun yaitu Min Young. Hyung Min pun memberikan sedikit trik kepada Hwayong agar dia bisa lolos dari tuntutan. 마음 편히 가지세요, 고모님. 참 좁은가 봐요. Dan benar saja ketika Hwayong diinterogasi atas tuduhan menggunakan perusahaan palsu untuk melakukan transaksi penggelapan dananya, Min Young ternyata tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut karena ternyata perusahaan Deko yang dicurigai sebagai perusahaan goib nyatanya perusahaan itu benar-benar ada fisiknya, yang artinya semua tuduhan penggelapan dana kepadanya adalah informasi palsu. Hwayong pun meminta Min Young untuk berhati-hati dengan Do Jun dan meminta Min Young untuk segera menangkapnya karena telah membuat informasi palsu itu ke kejaksaan. 내가 아니라 그 허위 제보자를 불렀어야 됐어. 사기적 부정거래 혐의 피의자로. Keesokan harinya karena Sunyang Store sudah bangkrut, para masyarakat miskin yang berinvestasi di perusahaan Hwayong pun meminta ganti rugi kepadanya karena ternyata dana 140 juta dolar yang ia habiskan waktu lalu adalah uang mereka. Do Jun yang saat itu mengunjungi Hwayong pun kembali memberikan rayuan agar ia mau memberikan sahamnya sebesar 25% untuk uang 140 juta dolar agar bisa mengembalikan uang tersebut kepada masyarakat miskin yang telah berinvestasi kepadanya. Namun Hwayong nyatanya tidak memperdulikan tawaran Do Jun tersebut dan Hwayong juga tidak peduli jika masyarakat miskin di sana kesusahan ataupun mati kelaparan karena dirinya. Tentu mendengar perkataan laknat yang keluar dari cangkemnya Hwayong itu pun membuat Do Jun benar-benar marah. 저 사람들한텐 허락되지 않는? 그리고 그건 고모 능력이 아니에요. Ternyata alasan Do Jun sangat marah adalah karena dia sendiri tahu bagaimana rasanya kelaparan saat masih di masa depan, dimana setelah ibunya wafat, keluarganya saat itu benar-benar tidak punya apa-apa sama sekali untuk dimakan. Do Jun bahkan sampai menjual MP3-nya demi untuk bisa membeli sebungkus Indomie. Dan lebih parahnya lagi, ayah Do Jun sampai-sampai rela mencuri di swalayan untuk memenuhi kebutuhan makan mereka hari itu. Dan karena ekonomi mereka benar-benar sangat sulit, Do Jun pun membuang impiannya untuk kuliah dan memilih banting tulang bekerja agar keluarganya tidak sampai kelaparan lagi. 대학 4년의 시간이 아니었다.
Keesokan harinya, pengumuman pemecatan Hwayung dari Sunyang Store pun akan dilakukan. Tentu semua itu dilakukan Sunyang Group karena Hwayung yang terlilit hutang begitu banyak dan dianggap tidak mampu lagi menghandle Sunyang Store. Namun laknatnya Hwayung malah melimpahkan semua kesalahannya itu kepada sekretaris keuangannya, yaitu sekretaris Im, di mana Hwayung menganggap semua hutang-hutangnya itu karena kelalaian sekretarisnya dalam mengelola keuangan. Padahal Hwayung sendiri yang memaksa sekretaris Im untuk menggunakan seluruh uang mereka agar diinvestasikan di New Data Teknologi. 그동안 수고 많았어요, 임 장모. 모실 수 있어서 영광이었습니다. 년 7월 19일 끝. Do-jun yang mengetahui bahwa sekretaris Im dijadikan kambing hitam oleh Hwayung lantas mencoba memberikan bantuan kepadanya. Namun ternyata bantuan Do-jun itu ditolak dengan alasan kesetiaan kepada Hwayung, di mana sekretaris Im yang naif masih memegang teguh pendiriannya yang harus setia kepada atasannya walaupun dia harus dijadikan kambing hitam dan mungkin akan dipenjara. Do-jun yang tidak ingin melihat sekretaris Im sengsara karena ulah Hwayung pun mencoba menyadarkannya akan delusi kesetiaannya itu. 끝까지 신의를 다할 겁니다. 상무님 자신을 배신하고 계시네요. 진 대표에게 신의를 지키기 위해 Keesokan harinya, rapat pengumuman pemecatan Hwayung pun dilakukan yang dihadiri oleh seluruh dewan dan juga pemegang saham terbesar di Sunyang Group. Namun alih-alih Hwayung dituduh menggelapkan dana perusahaan, Hwayung lantas mengatakan bahwa Do-jun lah yang telah merencanakan semuanya agar ia mau memberikan 30% sahamnya kepada Miracle Invest dan juga menggunakan dana perusahaan sebesar $140 juta. 분이에요. 여기 내 조카. 명실상부한 순양백화점 대주주님으로 지금. 사실입니까? Namun tuduhan Hwayung kepada Do-jun tidak membuatnya gentar sama sekali karena Do-jun sudah menyiapkan kartu andalannya untuk membuktikan bahwa Hwayung lah yang bersalah, yaitu dengan menghadirkan sekretaris keuangannya yaitu Direktur Im yang akan menjadi saksi atas penggelapan dana $140 juta di Sunyang Store. 진하영 대표님의 공금 횡령 사실을 입증하는 걸 임명숙 상무의 증언이라면 충분하지 않을까요? Namun setelah sekian lama menunggu, sekretaris Im nyatanya tak kunjung tiba di tempat rapat karena ternyata di tengah jalan ada seseorang yang sepertinya sudah mengetahui rencana Do-jun dan lantas menculik sekretaris Im yang akhirnya Do-jun pun tak bisa membuktikan bahwa Hwayung bersalah. 이제들 아시겠어요? 저를 둘러싼 공금 증인이 나타나지 않는 이유는 딱 하나죠. 허위 제보라는 걸요. Dan di saat itu juga ternyata Min Yung malah tiba-tiba hadir di rapat mereka atas panggilan Hwayung, di mana saat itu Min Yung mengatakan bahwa dia telah menemukan bukti bahwa laporannya atas Hwayung adalah palsu, yang artinya Do-jun kini benar-benar terpojok dan mungkin akan menjadi senjata makan tuan untuknya. 허위 제보를 입증할 증거를 확보했습니다. Namun ternyata Min Yung bukan datang untuk menangkap Do-jun atas laporan palsu. Ternyata Min Yung kesana untuk menangkap Hwayung dengan bukti rekaman sekretaris Im bahwa semua dana yang dikeluarkan Sunyang Store benar atas perintah langsung dari Hwayung. 본인 목소리 맞으시죠? 허위 제보는 미라클이 하지 않았습니다. 진 대표님이 하신 거죠. Dan karena Hwayung sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mau tidak mau Hwayung harus menyerahkan sisa sahamnya kepada Miracle Invest sebagai jaminan $140 juta agar dia bisa mengembalikan uang masyarakat yang berinvestasi kepadanya dan juga agar dia tidak jadi dipenjara atas tuduhan penggelapan dana oleh jaksa. Tentu semua itu Do-jun lakukan karena Hwayung yang telah menghina keluarganya dan akhirnya Sunyang Store pun menjadi milik Do-jun. 왜 하필 나니? 왜 하필 순양백화점이야? 부모가 가르쳐 주셨잖아요, 저한테. 전 순양의 상속자가 될 수 없다고. 너희는 우리랑
Namun pengampunan Hwayung atas dakwaannya karena telah membayar ganti rugi sebesar 140 juta dolar ternyata ditolak oleh Min Young. Dia merasa tidak adil jika semua tindak kejahatan harus selesai dengan yang namanya ganti rugi. Karena di lain sisi, banyak pihak yang masih dirugikan atas perbuatannya tersebut. Min Young yang akan terus melanjutkan kasus Hwayung sampai ke persidangan pun ditolak mentah-mentah oleh atasannya. 검사에게 주어진 기소권. Dan benar saja, setelah Min Young akan melanjutkan kasus Hwayung, kasus itu pun dialihkan kepada jaksa lain yang akhirnya Min Young pun harus pasrah kasus Hwayung ditutup. 이렇게 돼서 먼저 들어가 보겠습니다. Min Young yang putus asa dengan karirnya sebagai jaksa lantas memutuskan untuk bertemu dengan Do Jun saat itu, di mana Min Young ternyata menyadari bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Do Jun untuk tujuannya pribadi. Min Young bahkan memutuskan untuk tidak akan pernah lagi percaya dengan ucapan Do Jun, karena dahulu saat Do Jun mengatakan band favoritnya yang akan tampil kembali di tahun 2000-an setelah pensiun, nyatanya tidak terjadi sama sekali. Dan Do Jun juga mengatakan bahwa Min Young akan menjadi jaksa yang sangat terkenal dan ditakuti di masa depan pun Min Young juga akan melupakannya karena dia sungguh sangat merasa tertipu oleh Do Jun. 나 좋은 검사 같은 거 못 될 거야. 나한테 거짓말했어. Namun saat Min Young beranjak pergi, tiba-tiba di saat itu juga band favorit Min Young yang sudah lama pensiun ternyata disiarkan telah kembali akan bermusik sesuai perkataan Do Jun. Do Jun pun lantas mengejar Min Young dan memberitahukan bahwa perkataannya itu benar dan tiada dusta sama sekali kepadanya. Dan saking senangnya, Min Young pun langsung nyeruput lambene Do Jun nganti teles. 아직도 내가 거짓말했다고 생각해? 없이 좋은 검사 될 거야. Maaf sensor, wediana bocah cilik sing nonton guys. Beberapa hari kemudian setelah dampak Y2K mereda, pimpinan Yang Chul lantas mempunyai ide untuk mendirikan perusahaan baru, yaitu perusahaan induk untuk mengelola keuangan Sunyang Group, yang dimana kalau namanya sudah perusahaan induk pastinya memiliki saham mayoritas dari seluruh cabang perusahaan Sunyang Group. Young-ki yang mengetahui kesempatan emas tersebut lantas meminta kepada pimpinan Yang Chul agar mengizinkan Sung Jun menjadi CEO di perusahaan induk keuangan Sunyang itu. Alasannya karena Sung Jun sudah bekerja dengan sangat keras untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu kepada pimpinan Yang Chul. Namun ternyata pimpinan Yang Chul tetap menolak permintaan Young-ki untuk anak sulungnya tersebut. 맞네. 딱 좋네. 그거 계속 있으라 해라. Beralih dengan Do Jun setelah bercipok-cipok ria dengan Min Young, mereka pun kini sepertinya sudah resmi menjalin hubungan yang lebih erat. Bahkan Do Jun berjanji kepada Min Young kalau dia tidak akan berbuat kejahatan agar tidak merepotkannya sebagai jaksa. 걱정돼? 내가 서민영 검사 앞에 피의자로 서게 될까? Namun ternyata janji itu hanyalah sekedar janji, karena nyatanya Do Jun dan perusahaan Miracle Invest tertuduh ikut andil dalam memanipulasi saham New Data Teknologi yang anjlok dan merugikan banyak orang. Bukan tanpa alasan, kecurigaan tersebut dikarenakan Do Jun yang menjual seluruh sahamnya di New Data Teknologi sesaat sebelum harga saham di sana terjun bebas. Tentu semua orang mencurigai Do Jun telah bekerja sama dengan New Data Teknologi. 주가 조작에 미라클 인베스트먼트가 조직적으로 협조해 주시겠습니까? Ternyata orang yang melaporkan Miracle Invest kepada jaksa adalah Jin Dong-ki. Yaps, karena memang Jin Dong-ki ini sudah sejak lama menyelidiki semua gerak-gerik Do Jun dan mengetahui bahwa setelah Do Jun menjual semua sahamnya sesaat sebelum New Data Teknologi anjlok, ia pun membuat tuduhan bahwa Miracle Invest ikut andil dalam penipuan saham di sana. 다시 억울한 한이라도 없게.
Dan setelah kabar Miracle Invest tersandung masalah, semua orang yang berinvestasi kepada Do-jun pun meminta uang mereka untuk segera dikembalikan dengan jumlah yang tidak akan bisa dikumpulkan Do-jun dalam waktu singkat. Do-jun lantas mendatangi pimpinan Yang Chul untuk meminta tolong kepadanya. Namun ternyata di sana sudah ada Dong-ki yang saat itu hendak menghasut pimpinan Yang Chul. Dong-ki pun mencoba berperan sebagai paman yang baik, di mana dia menawarkan akan membeli Miracle Invest agar Do-jun bisa membayar semua klien yang meminta uangnya untuk dikembalikan dengan segera. Tentu usulan licik itu Dong-ki berikan dengan niatan ingin menghancurkan Do-jun dan mengambil alih Miracle Invest dari tangannya. 그림 좋게 가시죠, 아버지. 순양증권이 인수하겠습니다. 조카의 시행착오를 떠안은 카나브. 말은 된다 가이. 저 할아버지. Do-jun yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi lantas meminta Si-hyun untuk mencabut semua dana investasi mereka yang ada di luar negeri. Walaupun Si-hyun menolak karena yang mereka punya saat ini hanyalah investasi yang ada di New York, namun Do-jun tetap kekeh bahwa mereka harus membawanya ke Korea dengan segera. 해외 투자금 전부 회수해 주세요. 부탁드릴게요. 지금 제가 생각할 수 있는 유일한 대안이에요. Sementara itu, Dong-ki dengan cara liciknya ternyata selama ini mengawasi Do-jun melalui orang dalam, yaitu supir Do-jun sendiri. Dimana kali ini supirnya kembali memberikan data-data investasi mereka yang ada di luar negeri kepada Dong-ki. Dan setelah Dong-ki mengetahui bahwa dana satu-satunya yang bisa membantu Do-jun ada di luar negeri, Dong-ki pun meminta sekretarisnya untuk membeli semua saham yang ada di sana agar bisa menjegal Do-jun dan Miracle Invest menjadi miliknya. Namun tidak berapa lama kemudian setelah Dong-ki membeli semua saham yang ada di sana, tiba-tiba ada insiden yang sangat tidak diduga, yaitu ada sebuah pesawat yang tidak sengaja menabrak gedung di mana Dong-ki menanamkan seluruh uangnya di sana. Dan karena Do-jun sudah menarik semua uangnya yang ada di luar negeri, akhirnya kini pun keadaan menjadi berbalik, di mana Dong-ki harus habis-habisan mencari cara agar saham dan investasinya aman dengan memilih membeli put option agar Dong-ki bisa mendapatkan seluruh uangnya kembali. 당신이 책임져. 내수하세요. 풋옵션을 남은 총알 다 긁어 모아서 동란에 배팅하는 상품이니까. Sementara itu, Si-hyun masih keheranan karena tindakan Do-jun yang selalu tepat dan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan dan yang pasti tidak pernah meleset. 부총님 말대로 해외 시장 투자금 청산하지 않았어. 알긴 어떻게 알아? Namun Do-jun yang menyembunyikan identitasnya dari Si-hyun lantas memintanya untuk lebih fokus ke masalah yang lain, di mana Do-jun meminta Si-hyun untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang yang telah dirugikan atas peristiwa tersebut. Do-jun juga melarang Si-hyun untuk membeli put option sebagai alternatif kerugian mereka seperti halnya Dong-ki. Entah apa alasannya, yang jelas Do-jun hanya ingin melawan arah dan merubah alur dari skema saham yang ada di Korea. 시장을 거슬러 가보자. 사람들은 갖고 있는 주식부터 정리하려고 할 거예요. 근데 제가 원하는 건 물줄기를 바꾸는 거예요. Ternyata strategi Do-jun untuk mengubah arus adalah dengan mendirikan anak perusahaan baru, yakni Buy Miracle. Di mana Buy Miracle ini bertujuan untuk masyarakat Korea bahkan seluruh dunia yang saat itu sedang mengalami krisis yang berkelanjutan agar bisa berinvestasi dengan modal yang sangat minim namun dengan keuntungan yang sangat besar. Dan setelah 2 minggu Buy Miracle didirikan, Miracle Invest sudah bisa meraup keuntungan sebesar $90 miliar dari seluruh dunia. 결국 물줄기를 바꿨네. Sementara itu Dong-ki ternyata semakin stres karena setelah dia membeli put option yang digadang-gadang akan melindungi para investor di pasar saham dengan semua uang yang dia miliki, nyatanya saat itu put option harus dibungkam oleh Buy Miracle milik Do-jun yang akhirnya Dong-ki pun harus benar-benar bangkrut.
Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Dojun sejak Jin Dongki mencoba mempermainkan dirinya. Dan karena Dongki sudah berani bermain kotor dengan Dojun, akhirnya nasib Dongki pun berakhir sama seperti Hwayong, yaitu Dongki mau tidak mau harus menyerahkan perusahaannya kepada Dojun agar ia tidak didakwa atas kelalaiannya dalam menggunakan dana perusahaan. 미라클이 인수하고 큰아버지의 노역을 대신 감당하는. Dan ternyata supir yang mengkhianati Dojun juga sudah disetting sedemikian rupa untuk membocorkan semua informasi Miracle Invest kepada Dongki, yang dimana kita akan mengetahui bahwa dari supir inilah tercetus panggilan keluarga Sunyang Group dengan sebuah angka di masa depan. 야, 이런 집안에서 태어났으니까. 다시요? 사다시가 감사합니다. Dan setelah kehilangan perusahaannya seperti Hwayong, Dongki lantas merengek dan melampiaskan kekesalannya kepada pimpinan Yang Chul, di mana Dongki merasa bahwa semua kejadian ini sudah diatur oleh pimpinan Yang Chul yang diam-diam telah memilih Dojun sebagai pewaris sah tahtanya atas Sunyang Group. Dan walaupun agak sedih melihat anak-anaknya yang kehilangan segala-galanya karena Dojun, nyatanya pimpinan Yang Chul merasa bahwa anak-anaknya memang pantas mendapatkan kemalangan tersebut karena mereka yang tidak sungguh-sungguh membangun perusahaan dengan tangan mereka sendiri. 황제, 니도 도주의가 과하다고 생각하나? 도중군이 노여울 수밖에 없지 않습니까? 정정리를 해주셔야 됩니다. 더 늦기 전에. Keesokan harinya, pimpinan Yang Chul lantas ikut menjemput Dojun ke kampus untuk menanyakannya langsung kenapa dia sampai berani mempermalukan paman dan bibinya, bahkan sampai keterlaluan mengambil alih perusahaan mereka. Namun Dojun dengan terang-terangan menjawab bahwa dirinya tidak ada bedanya sama sekali dengan pimpinan Yang Chul yang serakah curigaan dan selalu berubah pikiran. Dan setelah mendengar hal tersebut, pimpinan Yang Chul pun tidak jadi marah dan malah tertawa. 욕심? 의심? 제가 할아버지를 닮았나 봐요. Ternyata alasan lain pimpinan Yang Chul ingin berbicara dengannya adalah karena akan dibukanya perusahaan induk keuangan Sunyang Group yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan tanpa diduga, ternyata pimpinan Yang Chul menginginkan Dojun untuk menjadi CEO dari perusahaan induk tersebut, yang artinya Dojun akan benar-benar sah menjadi pemilik Sunyang Group secara utuh. Namun tiba-tiba 니한테 줄락한다. 네? Ya, ternyata seketika ada mobil yang menabrak mereka dengan kecepatan tinggi. Dan di sini akhirnya Dojun menyadari bahwa Jin Dojun alias anak kedua dari Jin Yoon-ki yang tidak ada datanya sama sekali di masa depan adalah karena tewasnya Jin Dojun saat ini. Begitu juga dengan pimpinan Yang Chul. Lantas apakah masa depan Dojun benar-benar tidak akan bisa dirubah dan dia akan kembali tewas untuk kedua kalinya? Mari kita simak di episode selanjutnya. 그리고